Coba ini katanya Abu Ya ulama nih, coba kalian simak nih. Rasulullah SAW yang mengatakan barang siapa yang berbuat bangga akan dosanya dipastikan dia masuk neraka. Rasulullah memastikan. Ya, kenapa Rasulullah memastikan? Kenapa? Karena ada wahyu yang turun dari Allah. Gimana sih? Coba gimana? Kalian paham ya? Ayo, jawab itu. Ya kan? Belum lagi bodoh-bodoh juga itu. Mereka bilang loh, tidak ada yang bisa mengatakan mengatakan orang itu sesat atau tidak. Tidak ada yang bisa mengatakan orang itu masuk neraka atau tidak, memastikan kecuali Allah. Ini doang kos. Kau belajar di mana? Kok tidak ada yang bisa memastikan orang Kan itu mabuk dia kan? Mabuk sendiri dia. Mabuk sendiri, heboh sendiri, gila sendiri, panas sendiri, bingung sendiri. Coba lihat, ngawur nggak itu? Hah? Memang tugas mereka begitu. Wali yang ini dibandingkan dengan yang ini, kiai yang ini dibandingkan dengan habib yang ini. Bahkan Allah dengan Nabi pun dibandingkan sama dia. Good job. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Makanya digigit sama kobra, kobranya mati, namanya juga buaya. Aduh. Nah, disimak lagi lah kalau kurang paham penjelasan saya. Atau kalian tanya nih, kalian bawa video si Bahar ini, kalian tanya sama guru-guru kalian lah. Jadi si Bahar seolah-olah narasinya di sini adalah menafikan bahwa yang boleh memutuskan seseorang masuk surga dan neraka bukan Allah semata. Ngaur lagi. Sok mau nyalahin dosen UIN, padahal dablek nih. Ini masalah dia dengan kejiwaan. Kok tidak ada yang bisa memastikan orang itu masuk neraka atau masuk surga kecuali Allah saja yang boleh memastikan. Kau belajar di mana? Terus dari mana? Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan barang siapa yang berbuat bangga akan dosanya dipastikan dia masuk neraka. Rasulullah memastikan. Ya, kenapa Rasulullah memastikan? Kenapa? Karena ada firman Allah. Kamu tahu nggak? Hah? Kamu tahu nggak posisi Rasulullah sebagai apa? Hah? Membawa pesan. Pesan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. The Messenger, Prophet Muhammad, the last messenger. Ulama kayak gini. Hah? Ulama kayak gini. Makanya dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa si Bahar ini tukang klaim. Misalnya si Bahar baca sebuah puisi, ternyata setelah saya cari tahu dia hanya menyampaikan puisi dari sebuah buku tentang kisah Laila Majnun. Dia bacakan puisi, Masya Allah Habibana bisa ngarang puisi juga, padahal dari buku itu. Itulah cara berpikir mereka, memang tidak jauh dari klaim-klaiman. Padahal Nabi tidak mengklaim bahwa itu dari beliau, tetapi dari Allah. Perintah dari Allah, pernyataan tegas dari Allah. Inilah klaim. Dia mau mengklaim bahwa bukan cuma Allah yang bisa memutuskan seseorang masuk neraka dan surga. Nah, dengan kata lain, saya bisa. Kan gitu. Udah tauhid kau itu, main kau. Nah, kalau itu bisa kualat kau nanti. Kalau sama Rizik sama kau nggak akan kualat kita. Udah ngondek aja kau.
Ini saya tanya sama kalian yang nonton di sini. Kalau bukan Allah yang memutuskan seseorang masuk surga dan neraka, terus siapa? Si Bahar? Si Rizik? Siapa? Rasulullah menginginkan semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Surganya Allah. Itu yang diharapkan oleh Nabi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat spesial dan istimewa sekali. Bahkan ketika beliau jelang beliau wafat, yang dikhawatirkan oleh beliau adalah umat-umatnya. Ummati, ummati, ummati. Bukan zuriati, 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 bukan. Ummati. Beliau sangat menginginkan umat-umatnya semua memenuhi surga-surganya Allah. Aku jenderal umat Islam. Bab yang paling mendasar aja kacau balau ketika dijelaskan. Ya kan? Iya. Ini nanti jadi fitnah terhadap ajaran. Akhirnya jadi salah paham orang kan? Oh, Nabi ternyata bisa memutuskan seseorang masuk surga dan neraka. Bukan cuma Allah. Nabi itu utusan Allah, bukan anak Allah. Paham maksud saya? Hah? Paham kan? Paham. Utusan Allah. Ya, bukan son of God. Yet, no. Aduh, Bahar. Gini kalian bilang ulama. Kalau kalian ya dalam ajaran kalian dapat surat kacang aja bisa masuk surga seorang. Nah, buktinya ada Habib bisa memutuskan seseorang masuk surga atau neraka. Nggak bisa. Saya nggak percaya itu. Dua hal yang bisa membawa kita ke surga. Yang pertama, dengan kasih sayangnya Allah, dengan cintanya Allah, dengan ridhonya Allah. TIJ mengatakan, makanya kita dikirim utusan, dikirim Rasulullah untuk mengajarkan kita agama, untuk mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang benar. Kemudian diwariskan ajaran itu melalui ulama, supaya kita tidak tersesat ke neraka. Gimana semua yang kita lakukan ini kalau bukan karena digerakkan oleh Allah, kita nggak punya upaya, nggak punya daya. La haula wala quwata illa billah. Tetapi kita diberikan pilihan, kau ambil yang baik, kau ambil yang buruk. Kalau kau melakukan yang buruk, maka ganjarannya adalah neraka. Kalau kau melakukan yang baik, maka ganjarannya adalah surga. Surga adalah kasih sayangnya Allah terhadap kita, ujar TIJ. Masuk dalam surga. Kedua, dengan syafaat Nabi, tentunya atas izin Allah juga. Masuk dalam surga. Kalau ibadah kita apalah? Itu kewajiban kita. Ibadah kita ribuan tahun aja nggak cukup untuk menggantikan nikmat mata ataupun nikmat di ujung lisan kita. Nggak akan mampu menggantikan itu. Disuruh berbuat baik, disuruh menjadi orang-orang baik. Nah, ganjarannya surga. Perbaiki hati kita, perbaiki pikiran kita. Kita jaga, kita rawat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.